Tuan Muda Li. Li Yuan memperhatikan hal tersebut hanya tersenyum kecut. Ia sebenarnya sudah tidak tahan ingin memberi pelajaran namun ia tidak terburu-buru. Li Yuan ingin memastikan apakah orang-orang tersebut benar dari asosiasi sumber kehidupan. Walau bagaimanapun ini menyangkut nama baik asosiasi yang dipimpin oleh ayahnya. "Hai kamu, kenapa melihatku seperti itu?" tanya salah seorang di antara mereka. 1. Li Yuan tetap dengan tenang, ia terlihat mengabaikan perkataan lelaki tersebut. Sementara anak kecil yang awalnya Li Yuan kenal terlihat menangis. Ia tampak ketakutan melihat ibunya dibentak oleh seseorang yang mengaku petugas pengambil pajak tersebut. "Bocah berisik. Dasar kamu anak kecil tahunya hanya menangis saja," bentak salah seorang petugas lainnya. Kemudian salah seorang lainnya menghampiri anak kecil tersebut, ia mengambilnya dengan paksa dari pelukan ibunya. Tolong lepaskan aku. Aku takut," ucap anak kecil itu sambil menangis. Ia meronta-ronta dan tangisannya bertambah semakin kencang, wajahnya juga menampakkan ketakutan. Li Yuan tidak membiarkan pemandangan seperti ini terjadi terlalu lama, dengan cepat ia bergerak dan meremas pergelangan tangan lelaki tersebut. "Hai Tuan, bisakah Anda bersikap lebih sopan terhadap anak kecil?" ucap Li Yuan sambil memutar pergelangan tangan. Kerak. Aduh tolong tanganku sakit," ucap lelaki tersebut merintih menahan sakit. Ia menatap Li Yuan dengan sedikit heran, padahal jarak mereka sebelumnya cukup jauh. Dua orang teman dari lelaki tersebut melihat ke arah Li Yuan, memandang dengan beringas, lalu mereka berdua beranjak dengan cepat untuk melakukan sebuah tendangan cepat ke arah Li Yuan. Li Yuan tidak bergerak sama sekali menghadapi tendangan dari orang-orang tersebut. Ia tenang namun tiba-tiba terdengar suara tubuh kedua orang tersebut terpental. Bam! Bam! Terdengar suara benturan udara yang sangat dahsyat saat kedua tendangan tersebut hendak menyentuh tubuh Li Yuan. Ada lapisan energi yang sangat besar melindungi tubuh Li Yuan, keduanya sama sekali tidak bisa menghalau energi dari tubuh Li Yuan. Tubuh kedua orang itu melayang ke udara sebelum menghantam tanah dengan sangat keras. Tulang dadanya terlihat mencekung ke dalam, tampak hancur dengan mengerikan. Dari sudut mulutnya mengalir darah segar yang cukup banyak. Melihat situasi seperti ini, beberapa orang di sana termasuk ibu pemilik kedai merasa ketakutan, walau bagaimanapun juga kejadian ini terjadi di tempatnya. Ia khawatir akan kemunculan orang lain yang akan mengganggunya di kemudian hari. Cukup. Biar masalah ini sampai di sini saja, ucap ibu tersebut yang ketakutan. Ibu tersebut berpikir bahwa kekuatan Tuan Li dan di kota Huanxi tidak bisa ia singgung. Asosiasi Sumber Kehidupan adalah kelompok yang sangat menakutkan, apalagi berita akhir-akhir ini yang menyebutkan tentang meninggalnya anggota Kobra Hitam saat akan menyerang keluarga Li Dan. "Dari mana asal kalian?" tanya Li Yuan kepada seseorang yang ia patahkan tangannya. "Tolong ampuni kami Tuan Pendekar, kami hanyalah menjalankan perintah," ucap orang itu dengan gemetar. Melihat dua orang temannya yang sedang meregang nyawa, ia tentu saja tidak berani kepada Li Yuan. "Ceritakan," ujar Li Yuan dengan tegas. "Kami adalah orang suruhan Tuan Li Chang, dari klan Li," ucap lelaki tersebut jujur. Mendengar nama Li Chang membuat Li Yuan mengernyitkan matanya. Ia sangat mengenal siapa itu Li Chang, pendukung setia Patriark Li Chuan. "Sampaikan kepada Li Chang bahwa aku adalah Li Yuan akan membuat perhitungan dengannya kelak," ucap Li Yuan sambil menyentuh perut orang tersebut dengan ujung jarinya. "Ag!" teriak orang tersebut sambil melorot ke tanah. Tubuhnya merasakan sakit sekali, sentuhan ujung jari Li Yuan sudah menghancurkan dantian orang tersebut. Sementara sang adik hanya terdiam menyaksikan pemandangan di depannya. Baginya kakaknya adalah orang yang sangat mengerikan dengan tampilan sederhananya. Dalam hati, ia merasa sangat bangga memiliki seorang kakak seperti Li Yuan. Li Yuan lalu menghampiri pemilik kedai tersebut, lalu berkata, "Bu, tidak usah takut. Aku dan adikku adalah anak dari ketua asosiasi Sumber Kehidupan. Sementara mereka adalah orang-orang suruhan untuk merusak citra keluarga kami," ucap Li Yuan mencoba menjelaskan. "Baik Tuan Pendekar," ucap ibu pemilik kedai merasa tidak percaya. Ia tidak mengira jika orang yang menolongnya adalah putra-putri dari Tuan Li Dan.
Li Peiyu dan Li Yuan melanjutkan perjalanannya menuju alun-alun kota. Saat ini mereka berdua menikmati suasana kota Huanxi. Li Yuan seolah melupakan jati dirinya sebagai seorang kultivator tingkat tinggi. Ia dan adiknya begitu asyik menikmati hiburan pesta rakyat. Suasana kehidupan dan keramaian yang begitu meriah. Suatu hal yang begitu ia nikmati pada suasana penuh kebahagiaan. Hari berlalu dengan cepat, mereka berdua membeli aneka makanan dan kuliner khas kota Huanxi. Sementara di rumah kediaman Li Yuan, ayah dan ibunya sudah menantikan kepulangan mereka. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Li Yuan kepada adiknya. "Aku senang sekali kak," jawab Li Peiyu. "Baguslah, nanti aku akan menunjukkan hal lainnya padamu yang tidak kalah serunya," ucap Li Yuan sambil tersenyum. Li Peiyu yang kini berusia 17 tahun hanya tersenyum cantik di wajahnya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh kakaknya. "Salam tuan dan nona muda," ucap Mo Chao secara tiba-tiba. Li Yuan yang sudah mengetahui kehadiran tetua Mo Chao lalu berkata, "Tetua, tolong selidiki patriark dan tetua klan Li." Beberapa saat yang lalu mereka membuat ulah dengan mengatasnamakan asosiasi sumber kehidupan untuk memeras warga. "Tolong sampaikan hal tersebut kepada ayahku," ucap Li Yuan dengan nada serius. "Baik tuan muda," jawab tetua Mo Chao dengan patuh. Selanjutnya mereka menuju ke salah satu kedai makanan. Kemudian mengobrol beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini, terutama tentang klan Liu yang masih mengancam dengan sisa-sisa kekuatannya. Pada kesempatan ini juga Li Yuan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya, lalu memberikannya kepada tetua Mo Chao. "Tetua, terimalah benda-benda ini," ucap Li Yuan dengan sopan. Li Yuan memberikan sebuah kristal elemen jiwa dan ratusan batu energi tingkat tinggi. "Tuan muda, ini terlalu berharga," ucap Mo Chao dengan sungkan. Kristal elemen jiwa adalah barang yang sangat langka, apalagi yang berada di depannya adalah kristal elemen yang sudah berusia ribuan tahun. "Terimalah, aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu. Selama 3 tahun terakhir tetua selalu melindungi keluargaku dengan baik," ujar Li Yuan. Mo Chao melihat benda yang kini di tangannya dengan penuh semangat. Baginya kristal elemen jiwa sangat berarti untuk meningkatkan kemampuan jiwanya. Di Provinsi Naga Biru sekalipun, benda ini sangat langka. Tidak heran jika ia memperlakukannya seperti harta karun. Li Yuan tidak membutuhkan kristal elemen jiwa, bakat jiwanya tumbuh dan berkembang secara alami. Kemampuannya tersebut selalu meningkat seiring bertambahnya kekuatan kultivasinya. Ia juga tidak khawatir Mo Chao akan berkhianat, jarak di antara keduanya kini bagaikan bumi dan langit. Lamaran Kaisar Langit. Sementara di Sekte Laohu, 3 tahun terakhir, kekuatan dan kecerdasan Jia Hien berkembang dengan sangat baik. Bahkan kecantikannya telah menjadi pesona nomor 1 di Provinsi Naga Biru. Di usianya yang memasuki 19 tahun, pesonanya telah menarik perhatian Kaisar Langit Tang Siji. Tang Siji berniat menjadikan Jia Hien sebagai istri kedua dari Tang Siji. Untuk memuluskan niatnya, ia mengirim utusan Kaisar Langit yang dipimpin oleh seorang kepala Kasim. 1. Kepala Kasim tersebut menyambangi Sekte Laohu, menyampaikan niat Kaisar Tang. Mengingat yang datang adalah utusan resmi istana, membuat pimpinan Sekte Laohu berada pada posisi yang sulit. Menolak keinginan Kaisar Langit sama saja dengan memberontak. Bao Xiong hanya mengandalkan tetua Jia sebagai ayah dari Jia Hien. "Sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas kesediaan Kaisar untuk melamar putriku. Tetapi aku mohon maaf, masalah ini harus kami bicarakan terlebih dahulu," jawab tetua Jia yang kebetulan hadir pada pertemuan tersebut. "Baiklah, aku akan memberikan kalian waktu tidak terlalu lama," ucap kepala Kasim istana tersebut. Setelah itu rombongan Istana Langit segera menuju peristirahatannya di Sekte Laohu. Ia memberikan waktu 3 hari kepada tetua Jia untuk mengambil keputusan. Tetua Jia hanya diam termangu. Permintaan Kaisar Langit Tang Siji untuk melamar Jia Hien terasa sulit baginya untuk menerima. Meskipun ini merupakan peluang untuk meningkatkan status, tetapi ia masih memikirkan sahabatnya Li Dan. Setelah kepala Kasim Istana Langit meninggalkan aula pertemuan Sekte Laohu, terjadi musyawarah yang cukup alot antara pimpinan sekte dan para tetua.
Kedudukan Kaisar Langit Tang Siji sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antara Sekte Laohu dengan Sekte Api Abadi. Jika Sekte Laohu menolak lamaran tersebut sama saja dengan tidak menghargai Sekte Api Abadi, di sisi lain Jia Hian juga masih sendiri. Ketua, izinkan aku berbicara terlebih dahulu kepada putriku, ucap Jia Fu. Baiklah, jika begitu ini adalah hal besar bagi putrimu yang akan menjalaninya, jawab Bao Xiong. Terima kasih ketua, aku pamit undur diri, ucap tetua Jia Fu dengan hormat. Pada malam harinya Jia Hian diajak bicara oleh ayahnya. Hiner, apakah kamu tahu apa yang telah terjadi hari ini? Tanya sang ayah. Tidak ayah, hari ini aku masih sibuk berlatih, jawab Jia Hian. Sebenarnya aku tidak enak kepadamu, namun aku berharap kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidupmu. Tetapi sebelumnya ayah ingin bertanya kepadamu, ujar Jia Fu. Tentang apa itu ayah? Tanya Jia Hian. Bagaimana perasaanmu terhadap Li Yuan? Tanya ayahnya. Aku sebenarnya mulai menyukai Li Yuan dan selalu memikirkannya beberapa tahun terakhir. Tetapi aku juga harus bisa berada pada posisi yang tepat. Semenjak ia menghilang 3 tahun yang lalu sampai kini ia tidak ada kabar. Secara perlahan aku juga belajar untuk melupakannya, jawab Jia Hian. Baiklah jika begitu, tetapi apakah kamu tidak ingin menunggunya lebih lama lagi? Tanya Jia Fu lagi. Kurasa untuk hal itu mustahil ya, aku sudah putus asa. Aku juga beberapa kali ke kediamannya berteman dengan adiknya, kurasa itu sudah cukup untuk menebus kesalahanku sebelumnya. Aku juga sudah berpikir bahwa Li Yuan hanyalah bayangan masa lalu, jawab Jia Hian dengan gamblang. Hari ini ada utusan dari Istana Kaisar Langit. Kaisar Tang Siji ingin menjadikanmu sebagai istri keduanya. Apakah kamu menyetujuinya, nak? Tanya Jia Fu dengan wajah muram. Mendengar ucapan dari ayahnya, Jia Hian merasa sedikit bimbang. Kaisar Langit Tang Siji siapapun pasti sudah mengenalnya. Sebagai bakat muda ia merupakan jenius pertama yang menjadi kaisar pada usia kurang dari 40 tahun. Hati Jia Hian sedikit mulai goyah, walau bagaimanapun juga ia sangat mendambakan seorang pria yang memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti Kaisar Langit. Watak asli Jia Hian kembali muncul. Hanya beberapa tahun saja ia melupakan ucapannya saat ia ditolong oleh Li Yuan. 1. Baiklah. Aku setuju, ucap Jia Hian tanpa berpikir panjang lagi. Apakah kamu sudah memikirkannya, nak? Tanya sang ayah. Aku sudah yakin dengan keputusanku. Ini adalah kesempatan terbaik dalam hidupku dan juga ini akan menjadi kesempatan yang baik pula bagi sekte. Kekuatan Sekte Api Abadi sulit dilawan, bahkan di Provinsi Naga Biru ini tidak ada yang dapat menyainginya. Bahkan aku juga mendengar bahwa Kaisar Langit saat ini sedang melakukan kultivasi tertutup untuk meningkatkan kekuatannya. Bukankah itu suatu keberuntungan? Ucap Jia Hian secara mendetail. Jia Fu hanya terdiam, dirinya tidak menyalahkan keputusan putrinya tersebut secara logika memang benar adanya seperti yang ia ucapkan tadi, tetapi jiwa persahabatannya membuat Jia Fu merasa bersalah namun memikirkan kembali nasib Li Yuan. Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa, kejadian 3 tahun yang lalu tidak dapat diubah kenyataannya. Maafkan aku, nak Yuan, gumam tetua Jia Fu dalam hati. Ia masih berharap banyak kepada Li Yuan. Keesokan paginya, Jia Fu menyampaikan hasil pembicaraan dirinya dengan Jia Hian. Putrinya tidak keberatan menikah dengan Kaisar Langit. Dalam 1 hari berita tersebut menggemparkan Sekte Laohu. Banyak murid wanita yang merasa iri dengan Jia Hian. Menjadi istri dari Kaisar Langit adalah dambaan setiap wanita. Berkuasa atas alam langit merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dibayangkan. Jika yang lainnya menyambut gembira berita tersebut, tetapi tidak dengan Li Tong. Ia merasa tindakan Jia Hian adalah konyol. Sebagai sahabat Li Yuan, ia masih ingat betul peristiwa Jia Hian yang disandera oleh kelompok Mawar Hitam. Li Tong berinisiatif mendatangi kediaman tetua Jia Fu. Ia ingin memastikan sendiri jika keputusan Jia Hian sudah tepat. Ia hanya tidak mau Jia Hian menyesal, apalagi Li Tong pernah mendengar jika Jia Hian akan ditunangkan dengan Li Yuan. Di sebuah taman, di kediaman tetua Jia Fu, berdiri seorang pemuda perkasa dengan pedang menggantung di pinggangnya. Ia adalah Li Tong,
sosok murid yang cukup disegani. "Nona Jia, apakah kamu sudah tidak memikirkan Li Yuan?" ucap Li Tong saat berbicara dengan Jia Hien. "Setidaknya Nona Jia masih berkenan untuk menunggu dirinya beberapa tahun lagi," ujar Li Tong. "Apakah kamu pikir orang yang sudah mati akan hidup kembali?" kata Jia Hien. "Baiklah Nona Jia, aku tidak akan mempengaruhi keputusanmu. Walau bagaimanapun Li Yuan adalah sahabat dan saudara terbaikku. Aku hanya tidak mau sesuatu yang berhubungan dengan dirinya akan meluap begitu saja di depanku," ucap Li Tong. "Terima kasih atas kepedulianmu, Li Yuan dan aku tidak berjodoh. Masa kami pun sudah berlalu. Aku juga bisa mengatakan kepadamu bahwa keputusanku sudah bulat," ucap Jia Hien dengan tegas. 1. "Baiklah Nona, jika demikian, selamat atas kebahagiaanmu," pungkas Li Tong sebelum dirinya berpamitan. Transformasi Hei Bao. Li Yuan tidak mengetahui perihal yang terjadi di Sekte Laohu beberapa hari terakhir. Apalagi 2 hari ini ia tengah menikmati suasana kehangatan bersama keluarga tercintanya. Li Yuan juga tentu tidak akan menghiraukan Jia Hien, karena ia sendiri memang tidak memiliki rasa terhadapnya. Peristiwa masa lalu hanyalah debu di dalam perjalanan hidupnya. Tentang wanita, Li Yuan belum memikirkan untuk mencari pendamping. Selain usianya yang masih muda, ia juga tidak mau jalan kultivasinya terhambat. Selain keluarganya tak ada yang perlu ia perhatikan, jalan cita-citanya masih terlalu panjang. Jika harus ada, ia ingin mengenal seseorang yang mau mengenalnya saat ia masih berada di bawah. Menjadi wanitanya harus melewati periode yang panjang serta kondisi yang berubah. Di dalam hati Li Yuan sendiri ia agak tergugah dengan perubahan Jia Hien yang mau berteman dengan adiknya. Namun itu saja tentu belum cukup untuk membuat dirinya jatuh cinta. Li Yuan memiliki beberapa kriteria yang unik. Saat ini, setelah puas bermain di pasar rakyat kota Huanxi, Li Yuan ingin menunjukkan keindahan suasana kota Huanxi dari ketinggian. Li Yuan ingin membuat adiknya senang, kebersamaan seperti ini sangat jarang ia bisa lakukan. Li Yuan seperti memiliki hutang kepada adiknya, yaitu menjaga dan melindunginya adik satu-satunya tersebut. "Dik, kemarilah ikuti kakak," ucap Li Yuan kepada adiknya. "Iya kak, ada apa?" tanya Li Peiyu penasaran. Setelah keduanya berada di tempat yang jauh dari jangkauan orang lain, Li Yuan berkata, "Kakak akan mengajakmu terbang," ucap Li Yuan, lalu mengalirkan ki ke seluruh tubuh adiknya sambil memegang tangannya. Dalam sekejap Li Yuan melayang bersama adiknya, ia membawa adiknya terbang menuju rumahnya. Li Peiyu tidak dapat menahan diri untuk merasa lebih kagum kepada kakaknya. Di alam langit orang-orang yang memiliki kemampuan terbang dan melayang di udara adalah mereka yang memiliki kekuatan elemen angin, seperti kebanyakan para pendekar dari provinsi atau negara Raja Wali Emas. "Kakak, ini sangat luar biasa," ucap Li Peiyu sambil memandang keindahan malam kota Huanxi. Keduanya melayang dengan kecepatan pelan, sehingga Li Peiyu benar-benar merasa puas. Li Peiyu sendiri masih bingung dengan kemampuan kakaknya, apakah karena ia sudah memiliki kekuatan yang sudah sangat tinggi ataukah karena kakaknya memiliki kekuatan angin. Mereka tiba di halaman kediaman manor rumahnya, kemudian keduanya masuk ke dalam rumah dengan perasaan bahagia. Mereka berdua menjumpai kedua orang tuanya yang tengah berbincang hangat di ruang keluarga. Li Yuan dan adiknya segera menghampiri kedua orang tuanya, bergabung untuk mengobrol penuh keceriaan. Li Yuan tidak menyia-nyiakan sama sekali suasana seperti ini, sebab ia menyadari sebentar lagi ia akan kembali pergi untuk berpetualang. "Yah, bagaimana dengan Hei Bao? Apakah ayah memiliki kesulitan mengurusnya?" tanya Li Yuan di tengah-tengah perbincangan ringan mereka. "Hari ini Hei Bao tampak sedikit aneh. Mungkin sepertinya ia gelisah dan merasa tidak nyaman," kata ayahnya. Li Yuan diam, tampak sedang berpikir lalu ia berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya," kemudian ia izin pamit. Li Yuan menuju halaman belakang tempat di mana Hei Bao berada, selain keluarga utama tidak ada yang berani mendekatinya. Li Yuan mendapati Hei Bao sedang duduk terdiam, melalui energi jiwanya ia dapat merasakan jika Hei Bao akan menerobos. Tetapi Li Yuan merasakan kurangnya dorongan atau energi tambahan untuk proses penerobosan tersebut.
Apakah kamu bisa mengerti ucapanku? Tanya Li Yuan mencoba berkomunikasi dengan Hei Bao. Sebelumnya ia tidak memperhatikan hal ini, waktu juga yang membatasi titik temu mereka berdua. Hei Bao mengangguk pelan, menandakan ia masih mendengarkan ucapan Li Yuan. Dari dalam cincin spiritual pemberian gurunya, Li Yuan mengeluarkan sebuah kristal seukuran kepalan tangannya. Ia memiliki 10 buah kristal yang sama berwarna coklat kelam. Kristal tersebut merupakan kristal elemen tanah yang umum terdapat di Provinsi Naga Biru, sangat berguna bagi pembudidaya unsur tanah. Li Yuan sendiri memiliki banyak barang berharga pemberian gurunya, sebagai petapa yang berusia ribuan tahun tentu pengalaman gurunya sudah sangat banyak. Terima ini. Seraplah semoga bisa membantumu, ucap Li Yuan sambil meletakkan kristal tersebut di dekat Hei Bao. Melihat kristal pemberian Li Yuan, membuat mata Hei Bao berbinar cerah. Ia segera mendekap kristal tersebut lalu melanjutkan proses penerobosannya yang sempat tertunda. Sementara Li Yuan menunggu di sekitar Hei Bao, ia ingin memastikan keadaan harimau emas tersebut. Sambil memperhatikan isi dari cincin spiritualnya, Li Yuan hanya berdecak kagum. Barang-barang langka di alam langit kini hanya menjadi tumpukan di dalam ruang penyimpanan cincin spiritualnya. 1. Guruku benar-benar sangat kaya. Gumam Li Yuan sambil menghela napas. Tak berapa lama, ayahnya menuju ke arah Li Yuan. Di tengah malam, di belakang kediamannya mereka nampak akrab berbicara. Ayah dan anak sesekali mengeluarkan suara gurauan penuh kehangatan. Li Dan sangat bangga kepada putranya, penampilannya yang elegan dan postur tubuhnya yang lebih tinggi dari Li Dan membuat siapapun akan suka. "Yah, terimalah batu kristal ini," ucap Li Yuan. "Apa tidak sebaiknya kamu yang gunakan?" Ucap Li Dan yang mengetahui bahwa benda pemberian putranya adalah kristal elemen tanah. Li Dan Jiafu di masa mudanya kerap berkelana menjalankan misi sekte demi mendapatkan benda tersebut. "Aku masih memilikinya beberapa, aku juga berencana akan memberikannya kepada Li Tong," ungkap Li Yuan. "Baiklah jika begitu, ayah tidak akan sungkan. Ayah juga akan memberikan kepada yang lainnya," ujar sang ayah saat menerima 3 buah kristal elemen tanah dari putranya. Li Dan malam itu seperti bukan Li Dan yang dahulu, kini ia lebih terbuka bercerita tentang pengalaman masa mudanya saat belajar di Sekte Laohu. Li Yuan sangat terharu mendengar cerita ayahnya, yang lebih memilih membesarkan dirinya dan adiknya serta memilih hidup di pedesaan. Setelah beberapa jam berbicara, tiba-tiba ada cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Sinar tersebut keluar mengitari tubuh Hei Bao dan menyelimutinya dengan kilauan yang sungguh kontras dengan kegelapan malam. Terdengar seseorang menghela napas. Li Dan yang melihat bentuk samar seseorang menjadi waspada. Sementara Li Yuan sedikit kaget dengan bayangan seorang pemuda yang sedang berdiri di tempat Hei Bao berada. Tanpa memiliki rasa takut, Li Yuan melangkah maju. "Hati-hati nak," ucap Li Dan berpesan kepada putranya. "Ayah tidak perlu khawatir," jawab Li Yuan. Dengan tenang. Melalui indera spiritualnya ia sangat mengenal aura yang baru saja muncul di hadapannya. "Salam Tuan," ucap pemuda itu dengan setengah membungkuk. "Apakah kamu Hei Bao?" tanya Li Yuan secara terbuka. "Betul Tuan," ucap lelaki tersebut yang ternyata adalah jelmaan Hei Bao. Menarik," ucap Li Yuan sambil tersenyum. "Terima kasih atas bantuannya Tuan, berkat Anda saya bisa berubah wujud," kata Hei Bao sambil tersenyum. Li Dan yang memperhatikan dari jauh segera menghampiri mereka. Ia melihat seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahun sedang berbincang dengan putranya. "Ayah, ini adalah Hei Bao dengan wujud barunya," ucap Li Yuan sambil memperkenalkan sosok Hei Bao yang sebelumnya adalah hewan spiritual jenis harimau. "Salam Tuan Besar," ucap Hei Bao yang telah mengenal Li Dan sebelumnya. "Salam," jawab Li Dan singkat, ia masih terpaku tidak percaya dengan apa yang berada di depannya. "Mulai sekarang kamu kupanggil Li Baojia, yang artinya pelindung keluarga Li," ucap Li Yuan. "Terima kasih Tuan, nama tersebut sangat bagus," sahut Baojia sambil tersenyum lebar. Li Dan juga merasa sangat senang,
Meskipun ia tidak dapat merasakan kekuatan Li Baojia, namun ia yakin hal tersebut karena kekuatan Li Baojia sangat tinggi. Putri Tuan Kota Qinghai. Transformasi Heibao membuat Li Yuan semakin senang. Ini menandakan petualangannya akan lebih cepat dari waktu yang ia rencanakan sebelumnya. Baojia, kelak jika aku sedang tidak berada di luar, tolong jaga keluargaku, ucap Li Yuan dengan tatapan serius. Tentu saja Tuan. Aku tidak akan mengecewakan Anda, jawab Baojia yang kini telah berada di tingkat Dewa Bumi. Meski demikian, teknik pengekang jiwa yang Li Yuan gunakan, tidak dapat ia lepas begitu saja meski secara tingkatan kultivasi jarak keduanya cukup jauh. Salah satu kelebihan teknik pengekang dan pelebur jiwa adalah bisa mengikat jiwa kultivator yang berada 2 atau 3 tingkat di atas penggunanya. Seminggu telah berlalu, Li Yuan sudah melakukan hal-hal yang dikira cukup untuk menjaga keluarganya. Menurut pendapatnya, di bawah pimpinan ayahnya keluarga Li akan mencapai kejayaan. Li Yuan juga yakin jika keluarga Li kubu Patriark Li Chuan lambat laun akan bergabung dengan ayahnya. Keberadaan Li Baojia dan tetua Mo Chao sudah merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak berniat baik kepada keluarganya. Asosiasi sumber kehidupan akan jauh melesat lebih sukses ke depannya. Li Yuan merasakan sudah waktunya ia pergi, setelah memberitahu jika keluarganya ingin menanyakan kabar tentangnya bisa melalui tetua Mo Chao atau Li Baojia. Pada satu kesempatan, Li Yuan mengatakan tentang kontrak jiwa antara mereka bertiga. Hal tersebut juga yang menjadi pertanyaan besar Li Dan, tetapi setelah Li Yuan menjelaskannya, barulah ia merasa tenang sekaligus bangga kepada putranya tersebut. Hari itu Li Yuan berpamitan kepada orang tua dan adiknya, lalu ia berkata, "Aku akan menunggu kalian di ibu kota kekaisaran," pungkas Li Yuan setelah berpamitan dan meninggalkan manor keluarganya. Ia melangkah dengan tatapan penuh tekad dan harapan, menjemput masa depannya yang lebih baik untuk menjadi orang baik seperti janjinya kepada gurunya. Li Yuan adalah pemuda yang sangat rupawan. Tubuhnya maskulin dengan tampilan rahangnya yang begitu sempurna membuat wanita manapun akan terpesona. Tetapi saat ini ia menutupi penampilannya dengan pakaian sederhana dan memakai topi caping. Ia ingin melanjutkan perjalanannya kembali ke Sekte Laohu. Dengan kekuatannya saat ini ia ingin melihat dunia yang lebih luas. Apalagi ia juga mengetahui bahwa kekuatannya harus meningkat ke ranah berikutnya yang lebih tinggi. Li Yuan mengeluarkan pedang pemberian gurunya, merasakan bahwa pedang tersebut sangat luar biasa. Li Yuan memutuskan menggunakan pedang untuk menyamarkan keahlian yang sesungguhnya sebagai pendekar tangan kosong. Saat ini Li Yuan melakukan proses pengakuan pedang, sama seperti cincin spiritual. Tidak ada kesulitan baginya untuk berhasil diakui sebagai tuan pedang yang baru, kemudian ia menaruh pedang di punggungnya. Setelah dirasa cukup, Li Yuan memutuskan untuk kembali ke Sekte Laohu. Ia sudah merindukan sahabat terbaiknya, Lin Tong. Li Yuan tidak menggunakan kemampuan terbangnya, saat ini ia memilih menggunakan perahu terbang dari asosiasi keluarga Fang. Harga yang ditawarkan masih sama dengan 3 tahun lalu, yakni 2 buah batu energi tingkat menengah. Hanya saja kali ini Li Yuan memesan kamar khusus dengan harga yang lebih mahal, yakni 2 batu energi tingkat tinggi. Li Yuan berangkat pada malam hari, karena perahu terbang yang akan dinaiki sedang menunggu kedatangan seseorang yang penting. Hal tersebut diabaikan oleh Li Yuan, ia tidak peduli dengan siapa orang yang sedang ditunggu. Hanya saja kebetulan dirinya ingin menikmati perjalanan malam sembari menutupi identitasnya. Menurut perhitungan, Li Yuan akan tiba di kota Qinghai dalam waktu 10 jam, waktu yang lumayan lama. Saat ini Li Yuan sudah mulai menaiki perahu terbang, ia sengaja minta untuk tidak diantar oleh keluarga Li ataupun tetua Mo Chao. Di atas perahu, di atas geladak tempat di mana Li Yuan pernah berada pada saat keberangkatan ke Sekte Laohu, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik tengah meminum sebotol arak. Tampangnya yang cantik sedikit terusik oleh kegalauan di wajahnya. Li Yuan menghampirinya hendak memperingatinya agar berhati-hati saat berada di atas perahu terbang. "Nona, hati-hati jangan terlalu berada di tepi," ucap Li Yuan dengan sopan. Wanita tersebut memandang Li Yuan dengan ekspresi tidak suka dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak mencampuri urusanku."
Setidaknya dengan mengenal statusku, kau akan bisa bersikap lebih segan. Li Yuan hanya tersenyum, ia merasa lucu mendengarkan kata-kata wanita yang tengah mabuk. Jika diperhatikan lebih lanjut, wanita ini berada di sudut tersendiri, bahkan pelayan bersikap sopan kepadanya. Tatapan orang-orang juga terlihat sungkan, mungkin wanita ini bukan wanita biasa. Dari hal ini saja Li Yuan dapat merasakan bahwa ia bukanlah orang biasa. Li Yuan memandang dalam diam, dia tidak menduga akan menemukan wanita yang begitu arogan. Tentu saja ia tidak mengatakannya, Li Yuan tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Saat ini sedang dalam keadaan menyamar, ia tidak menggunakan identitas klan Li maupun sebagai murid sekte Laohu. Li Yuan lalu bergeser ke samping, ia tidak menghiraukan lagi wanita yang ia sapa sebelumnya. Menurutnya wanita seperti itu hanya sedang dalam masalah, jadi Li Yuan tidak akan mencampuri kehidupan seseorang. Saat ini datang seorang pria dengan tampilan putra bangsawan, tampangnya menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berpengaruh. Di sampingnya ada beberapa tenaga ahli pendekar langit, menguatkan statusnya sebagai orang yang berlatar belakang kuat. Lelaki tersebut tampaknya memaksa wanita yang sedang sendiri, gestur wanita itu tampak menolak lelaki yang berusaha mendekatinya. Karena merasa tertekan, wanita tersebut mendekati Li Yuan dan merangkul lengannya. Li Yuan merasa sedikit aneh, ini adalah pertama kalinya ia dihampiri oleh seorang wanita dengan jarak yang begitu dekat. Di sampingnya lelaki yang tadi mendekati wanita tersebut berekspresi muram. "Siapa kamu? Berani-beraninya menyentuh wanitaku," ucap pria tersebut yang bernama Xie Hakyun. "Dia adalah kekasihku," ucap wanita yang bernama Fang Yin. Li Yuan mengernyitkan dahinya dengan dalam, ia tidak menyangka wanita di depannya berubah dengan cepat. Tadi galak sekarang baik, malah aroma tubuhnya begitu wangi saat ia mencondongkan tubuhnya ke Li Yuan. "Dasar kurang ajar," ucap Xie Hakyun mulai terpancing emosi. Orang-orang tidak berani menyinggung para pihak yang tengah berdebat, salah satu dari lelaki tersebut adalah putra salah seorang jenderal di Istana Langit. Sementara sang wanitanya merupakan putri dari Tuan Kota Qinghai sekaligus tokoh dari asosiasi keluarga Fang. "Berhenti. Jangan buat keributan," teriak salah seorang lelaki tua dengan aura pendekar suci tahap awal. Ia merupakan pengawal pribadi Nona Fang Yin. Melihat kedatangan pendekar ahli keluarga Fang, membuat Xie Hakyun terdiam. Saat ini ia berada di atas perahu milik asosiasi keluarga Fang. "Aku hanya tidak suka jika ada orang lain yang mendekati Nona Fang Yin, apalagi lelaki rendahan seperti dia," ucap Xie Hakyun sambil menghardik Li Yuan. "Di mataku, seberapa besar kekuatan yang kau miliki maka semakin baik aku memperlakukanmu," lanjut Xie Hakyun sambil memandang rendah Li Yuan. Dengan perasaan kesal akhirnya ia meninggalkan Fang Yin, membiarkannya bersama dengan Li Yuan. Namun dalam hati ia akan membuat perhitungan dengan Li Yuan. Saat ini ia tidak dapat menyinggung pendekar ahli keluarga Fang. Sambil menggertakkan gigi ia melihat Li Yuan. Dari dia kecil hingga dewasa baru kali ini dipermalukan. Dalam hatinya ia akan berurusan dengan Li Yuan setelah tiba di kota Qinghai. Mendapatkan perlakuan seperti itu tidak membuat Li Yuan marah, ia hanya tersenyum ringan seolah tidak menganggap orang yang berada di hadapannya. Dengan kekuatannya saat ini ia tidak ingin dikenali oleh siapapun. Namun Li Yuan tidak menyangka bahwa gadis yang mengikutinya adalah putri penguasa kota Qinghai. Fang Yin yang saat ini sudah terpengaruh oleh arak yang ia minum sebelumnya tidak menyadari hal yang terjadi. Ia sedang dalam masalah. Perjodohannya dengan lelaki yang bernama Xie Hakyun sangat menekannya. Bahkan ayahnya sedikit tidak berdaya menghadapi keluarga Xie yang merupakan anggota kerajaan langit. Bersama seorang pelayan wanita, Fang Yin dibawa kembali ke kamar kediamannya di atas perahu terbang. Sebagai nona besar dari asosiasi keluarga Fang, tentu ia memiliki pelayanan terbaik di atas perahu terbang ini.